Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan mencoba membuatkan salah satu resep ataupun salah satu olahan sagu mutiara dengan varian warna, tampilan lebih menarik, dan hasilnya juga sangat enak. Selain warnanya yang menarik, kali ini Lilik juga akan memberikan tips agar sagu mutiara tidak mudah hancur saat direbus. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan panci dengan ukuran besar ditambah dengan air. Kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan biarkan uap panas berkurang sebentar. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 menit hingga 2 menit, di sini saya masukkan 4 bungkus sagu mutiara dengan masing-masing berat 75 gram. Selanjutnya kita tutup dan biarkan minimal 20 menit tanpa direbus. Kurang lebih 20 menit berlalu, kita buka dan air di sini masih keadaan panas. Kita aduk seperti ini agar tidak menggumpal. Di tahap ini kalian bisa perhatikan sagu mutiara baik-baik saja dan tidak hancur. Hasilnya selama 20 menit, bagian pinggiran ataupun luar sagu mutiara sudah hampir matang. Lalu kita tutup kembali hingga suhu menjadi hangat. Setelah suhu menjadi hangat seperti ini, kalian bisa cek dan diaduk seperti apa hasilnya. Ini sudah hampir 60% matang sempurna. Karena air sudah menyusut, kita tambahkan hingga cukup banyak seperti pada video. Selanjutnya kalian pastikan aduk merata, tidak ada yang menggumpal. Setelah itu nyalakan kompor dan masak hingga air menjadi panas, tidak perlu sampai mendidih. Setelah air cukup panas dan hampir mendidih, kalian matikan kompor dan tutup. Biarkan hingga suhu menjadi hangat atau bisa juga hingga sagu mutiara benar-benar matang sempurna. Di sini air masih terlihat beruap dan cukup panas, tetapi sagu mutiara sudah hampir 90% matang sempurna. Selanjutnya cukup sampai di sini, saya angkat dan saya bilas buang airnya. Setelah dibilas dan saya tiriskan, saya bagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Kalian bisa tambahkan warna sesuai selera. Dan pastinya ini sudah benar-benar ditiriskan, tidak berair. Selanjutnya kalian tambahkan dengan air panas yang mendidih hingga sagu mutiara terendam dan biarkan hingga sagu mutiaranya menjadi dingin dan warna meresap. Setelah sagu mutiara yang tadi benar-benar dingin, ini hasil yang sudah saya bilas 3 hingga 4 kali, sehingga warna sudah tidak lagi pudar. Sebaiknya kalian harus benar-benar meniriskan dan tidak ada kadar air yang berlebihan. Di sini juga terlihat warna sudah sangat cantik, masing-masing 7 warna yang saya buat. Aduk-aduk agar tercampur merata.
250 gram gula pasir, 100 gram tepung beras, 2 saset vanili ukuran kecil, 1,5 sendok teh garam, 65 ml santan instan kental atau sekitar 1 saset. Aduk hingga semua adonan tercampur merata. Setelah merata seperti ini, kita iklan terlebih dahulu. Saya pindah ke loyang untuk saya foto menjadi thumbnail. Selanjutnya kalian bisa siapkan cetakan putu ayu yang sudah dioles menggunakan minyak tipis-tipis. Masukkan adonan sagu mutiara hampir penuh. Siapkan kukusan dan pastikan air sudah mendidih. Masukkan satu persatu ke dalam panci dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit di api sedang. Setelah 20 menit, kita angkat satu persatu, kita dinginkan sebelum kita keluarkan dari cetakan. Selain menggunakan cetakan putu ayu, kalian juga bisa menggunakan loyang seperti ini dengan catatan olesi menggunakan minyak goreng dan kukus beberapa centong terlebih dahulu. Jangan terlalu tebal agar matang lebih sempurna. Kukus minimal 10 menit di api sedang atau hingga adonan pertama matang. Selanjutnya kalian bisa tuang kembali beberapa centong seperti pada awal. Cara ini saya lakukan agar sagu mutiara matang sempurna hingga selesai. Setelah semuanya matang, biarkan hingga suhu ruang. Atau kalian bisa juga menyimpannya ke dalam kulkas. Setelah benar-benar suhu ruang dan tidak berasa hangat, satu persatu kita lepaskan dari cetakan dengan cara ditekan seperti ini. Kemas atau masukkan ke dalam cup ataupun mika seperti ini, sesuaikan juga ukuran dengan cetakan. Untuk yang loyang, jika benar-benar sudah set ataupun dingin, maka biasanya untuk bagian pinggir akan sangat mudah terlepas. Kalian bisa membantunya menggunakan spatula sisir bagian pinggir. Angkat, hasilnya juga sangat cantik. Potong-potong sesuai selera yang kalian inginkan. Untuk yang dipotong, kalian bisa gunakan plastik OPP ukuran 7x18. Nah, ini dia hasilnya untuk sagu mutiara rainbow. Hasilnya benar-benar sangat cantik dan sangat menarik. Sebenarnya jika kalian mau, kalian bisa tambahkan parutan kelapa yang sudah dikukus dan sudah ditaburi menggunakan garam, kemudian letakkan di bagian tengah. Dan untuk resep kali ini, teksturnya benar-benar kenyal, full sagu mutiara, manisnya juga sangat pas. Terima kasih, matur kesuwun.